Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membahas hal yang masih berhubungan erat, yaitu saat kita sedang berpuasa. Apa itu temanya? Jangan lakukan ini di bulan Ramadan karena akan merugi. Saya ulangi lagi, jangan lakukan ini di bulan Ramadan karena Anda akan merugi. Apa saja itu? Bagi setiap muslim, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang senantiasa dinanti-nantikan kehadirannya, sesuatu yang sangat menggembirakan. Karena dari 12 bulan yang ada, hanya di bulan Ramadan ini umat Islam bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rasa rindu yang selalu menggugah hati untuk mengabdikan diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tiba. Bagaimana agar momen kemuliaan Ramadan mendatangkan berkah dan tidak hanya menghasilkan kesia-siaan, itulah yang semestinya selalu direnungkan setiap muslim. Karena sangat disayangkan jika kita tak mampu untuk meraup keuntungan di bulan suci ini. Jadi bukan keuntungan dalam bentuk materi, tapi keuntungan dalam bentuk pahala. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa tidak semua orang menjalankan ibadah puasa akan mendapat apa yang dijanjikan secara sempurna. Semua itu tergantung dari sejauh mana manusia menunaikan hak-hak puasa itu. Ramadan bisa disebut sebagai bulan hadiah karena banyak sekali hadiah, bonus-bonus yang Allah bagikan di bulan ini. Tentu mereka yang tak mendapatkan hadiah itu adalah orang yang paling rugi. Betul tidak? Ya, betul sekali. Jadi paling rugi. Karena belum tentu Ramadan berikutnya mereka diberi kesempatan. Ingat ini. Untuk mendapatkan keutamaan di bulan suci. Jadi, jika Anda tak ingin rugi di bulan yang penuh berkah ini, maka harus hindari hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak berpuasa dan tidak beribadah secara optimal ataupun secara maksimal. Kita akan rugi. Yang kedua, tidak menjaga salat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kemudian tidak mengikuti tarawih hingga selesai. Yang kelima, yaitu tidak membiasakan membaca Al-Quran. Nanti akan saya bahas satu persatu, akan saya terangkan satu persatu. Yang keenam,
bulan Ramadan sebagai momentum pemborosan. Ketujuh, tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat. Jadi aktivitas yang disia-siakan di bulan ini lebih buruk daripada tahun yang lalu itu. Jadi itu kita rugi apabila hal-hal di bawah ini kita lakukan. Ramadan bisa ya di waktunya itu kita pakai sebaik-baiknya. Saya jelaskan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Yang pertama, tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Ya, perintah puasa di bulan Ramadan bagi setiap orang yang mengaku beriman sudah sangat jelas. Tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang mengaku beriman, sehat dan tidak sedang berhalangan, namun tidak menjalankan ibadah puasa. Ya, itu. Padahal jika kita menilai pada rukun Islam, maka seseorang belum bisa dikatakan beragama Islam jika belum bersyahadat, menegakkan sholat dan mengerjakan puasa. Sementara zakat dan ibadah haji hanya diwajibkan kepada yang mampu saja. Saudaraku yang dicintai Allah, selain itu ada juga di antara kita dan mungkin termasuk yang berpuasa namun tidak melakukan amal ibadah lainnya dengan maksimal. Puasa hanya sekedar puasa saja. Padahal kita rugi ya kalau kita hanya sekedar puasa saja. Padahal bulan Ramadan itu menyimpan potensi pahala yang tidak terbatas. Ya, tidak terbatas banyaknya. Ibadah sunnah pahalanya dihitung seperti ibadah wajib. Dan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan sampai tak terhingga. Seperti Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan kebaikan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti melakukan ibadah wajib dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban di dalamnya, maka pahalanya seperti melakukan 70 kewajiban dibanding bulan lain. Ya, subhanallah. Kalau kita tidak lakukan, kita sangat rugi. Kemudian ibadah puasa juga disebut Allah sebagai amalan yang langsung berhubungan Allah dan Allah langsung membalasnya. Itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya saya lanjutkan lagi. Rasulullah bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, kecuali puasa amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Ya, seperti itu. Saudaraku yang dicintai Allah, saya lanjutkan lagi. Yang kedua, ya, apa yang menjadi kita rugi di dalam bulan Ramadan ini? Ya, yang kedua, tidak menjaga sholat. Tidak menjaga sholat. Sholat adalah ibadah terpenting bagi seorang muslim.
karena sholat adalah tiang agama. Selain itu, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya itu, ya. Tapi selain itu, kepada para laki-laki hendaknya senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu di masjid, kecuali saat ini karena lagi di lockdown, jadi di rumah saja untuk laki-laki, ya. Karena bagi orang yang malas sholat di masjid, nanti kalau sesudah COVID-19 ini sudah selesai, sudah berakhir, ya, dicabut lagi sama Allah, semua laki-laki sholatnya diwajibkan di masjid. Oleh Nabi dikategorikan menjadi golongan orang munafik, gitu, ya. Jadi laki-laki nanti setelah selesai COVID-19 itu sholatnya di masjid, ya. Bagi orang yang malas sholat di masjid, oleh Nabi dikategorikan menjadi golongan orang munafik. Jelas? Ya. Jadi itu. Sesungguhnya tiada yang dirasa berat oleh seseorang yang munafik kecuali melaksanakan sholat isya dan sholat subuh di masjid. Namun ada kekecualian pada saat sekarang ini, karena yaitu saya ulang lagi, kondisi mewabahnya virus corona, ya, sehingga kita tidak bisa ke masjid seperti biasa. Tapi ini tidak menjadi alasan, karena untuk kita keluarga masih bisa dimungkinkan untuk sholat berjamaah di rumah. Itu, saudaraku yang dicintai Allah. Yang ketiga, puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena dalam bulan puasa mungkin marah, hanya lapar dan dahaga. Karena melihat wanita yang cantik, kalau itu laki-laki, itu hanya dapat lapar dan dahaga, ya. Kemudian yang perempuan karena melihat laki-laki yang ganteng, nah, pandangannya itu, jadi hanya puasanya mendapatkan lapar dan dahaga. Di satu sisi bulan Ramadan menawarkan pahala yang tak terhingga. Di sisi lain banyak di antara kita yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Tadi yang saya sudah sebutkan di atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, beberapa perkara yang menyebabkan hilangnya pahala puasa antara lain, ya, kecuali yang sudah saya sebutkan di atas, ada lagi, yaitu berdusta atau bohong. Nah, itu ingat, ya. Gibah dan fitnah, ya. Nah itu. Sering mengadu domba, ya. Memberi sumpah palsu, sumpah palsu, menjanjikan yang palsu, dan melihat aurat lawan jenis dengan syahwat. Kalau melihat laki-laki melihat perempuan yang bening-bening, lidahnya tarik ke dalam lidah, tapi iya, telan ludahnya, iya, sambil nelan ludah, masya Allah. Ya.
tidak kedip. Kebanyakan seperti itu. Iya, betul. Iya, puasa tak sekedar menahan haus dan lapar saja. Nih, kru kami sambil ketawa. Tetapi juga menjaga lisan, pendengaran, penglihatan dan perbuatan. Memang susah sekali. Ya. Susah sekali. Meskipun mungkin terasa berat, ya, tapi yakin saja bahwa semua usaha yang diniatkan ibadah pasti akan membawa kebaikan untuk diri kita sendiri. Betul? Urusan pahala memang bukan kita yang mengatur. Walau begitu, selalu ada cara yang bisa kita usahakan untuk meraih lebih banyak berkah. Ya. Saudaraku, kaum muslimin yang dicintai Allah. Yang keempat, tidak mengikuti sholat tarawih hingga selesai. Ya. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang meninggalkan sholat tarawih sebelum sholat witir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan satu keutamaan bagi orang yang mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Nabi bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Kepengenkah kita seperti itu? Kalau kepengen, kita harus ikuti sampai selesai. Untuk itu, marilah saudaraku semua kita usahakan senantiasa mengikuti sholat tarawih berjamaah hingga selesai sholat. Ya, masih ada lagi yang bisa merugi kita waktu kita bulan puasa ini. Tidak membiasakan membaca Al-Quran. Kalau orang yang kerja sulit untuk membacanya, ya, karena dikejar-kejar waktu. Bisa dilakukan waktu jam istirahat kalau kerja. Membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat dianjurkan, baik di bulan Ramadan maupun bulan lainnya. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu besar pahala membaca Al-Quran. Belum lagi jika dikerjakan di bulan Ramadan, di mana setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan sampai tak terhingga. Untuk itu, marilah kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Paling tidak di bulan Ramadan ini bisa khatam 1 kali, paling tidak, ya, tapi bisa 3 kali bagus, 10 kali lebih banyak lagi pahalanya, ya. Saudaraku yang dicintai Allah, sekarang yang keenam, bulan Ramadan sebagai momentum pemborosan. Ada pula sebagian orang, bahkan mungkin kebanyakan orang, yang menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum pemborosan. Karena apa? Aneka ragam makanan diborong, lapar mata. Untuk apa? Untuk dijadikan bahan berbuka puasa. Porsi makan pun yang berlipat karena seharian tidak makan.
yang biasanya makan 3 kali ataupun kalau yang banyak makan bisa 4 kali, ya tidak makan, jadi porsinya makan dilipat gandakan. Ya. Biasanya 1 piring nggak penuh, sekarang jadi penuh. Seakan ingin jatah makan siang diambil pula untuk malam harinya, ya. Jadi berarti double. Demikianlah kiranya ironi orang yang berpuasa, namun tidak benar-benar berpuasa sehingga tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Ya, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak yang menyia-nyiakan hari-hari di bulan Ramadan itu. Kenapa? Tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat. Jadi yang ketujuh, tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat. Ya. Bulan Ramadan dijadikan sebagai bulan makan-makan dan tidur di siang harinya. Tiada aktivitas di siang hari selain menunggu datangnya berbuka. Tidur, bermain, atau menghibur diri kendati dengan perkara mubah agar waktu serasa cepat, ya, dan waktu berbuka cepat datang. Tidak ada aktivitas pada siang hari. Ya, apakah seperti itu? Iya, betul, itu banyak yang seperti itu. Ya, apalagi sekarang lagi di lockdown, tidak bekerja, tidak kemana-mana, ya, kebanyakan tidur. Jadi mukanya itu, wajahnya sampai sembab karena kebanyakan tidur. Gitu. Ya, itu berarti yang tidak punya aktivitas yang bermanfaat. Ya, justru tidak memanfaatkan Ramadan sebagai bulan amal. Ya, kebanyakan tidur terus. Menambah pahala dan sarana merenungi dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya kalau kita mau beraktivitas dengan benar. Ya, ya. Saya lanjutkan lagi, saudaraku. Jika berpuasa Ramadan tahun ini, ya, lebih buruk daripada tahun yang lalu, yang ke-8, maka sesungguhnya kita adalah orang yang mengalami kerugian. Rugi. Ya. Kita tidak ditingkatkan dari tahun yang lalu, tapi malah lebih buruk daripada tahun yang lalu. Karena orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin itu. Jadi kalau mau beruntung, puasa bulan Ramadan berarti harus lebih baik daripada tahun kemarin, puasa yang sekarang. Ya, kalau yang tahun dulu itu sering bergunjing, ya, punya sifat iri hati, dengki, ya, itu tahun ini semoga tidak seperti itu. Untuk itu marilah kita nilai diri kita masing-masing. Apakah kualitas ibadah kita tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya? Atau justru malah menurun? Atau semakin buruk? Kita nilai sendiri itu. Ya, jadi kita nilai sendiri. Semua sudah saya jelaskan, ya, bahwa kita harus menghindari hal-hal yang ada di atas tadi supaya puasa kita tidak merugi. Yang pertama, tidak berpuasa dan tidak beribadah secara maksimal. Ya atau ya? Ya. Iya. Yang kedua, tidak menjaga sholat. Maksudnya sholatnya masih bolong-bolong, itu akan rugi sekali. Ya, pahalanya paling banyak ini di bulan Ramadan, kita bolong-bolong rugi. Yang ketiga, puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena kita bergunjing, ya, karena kita gibah,
karena kita lirak-lirik. Ingat, 4 tidak mengikuti terawih hingga selesai. Biasanya kabur di masjid sana lama sekali tuh, 1 juz ya. Ada di suatu daerah tertentu itu pasti 1 juz. Kita coba ke masjid lainnya lagi 1 juz lagi ya, kemana lagi 1 juz lagi itu ya. Tapi ada yang langsung seperti tidak membaca ya. Kita mengikut terawih hingga harus selesai, itu rugi. Tidak membiasakan baca Al-Quran ya. Karena berlipat-lipat ganda, kita harus sering sekali baca Al-Quran. 1 bulan bisa penuh ya, 1 khatam Al-Quran, ataupun 3 ataupun 10 semua kalau bisa 10 ya. Jadi jempol saya begini, bulan Ramadan sebagai momentum pemborosan. Banyak lapar mata ya, pengen semuanya dibeli, pengen semuanya dimakan. Ini pemborosan, itu sangat mungkin. Tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat karena kebanyakan tidur ya, tidur pagi, tidur siang sampai maghrib itu ya. Terus lebih buruk daripada tahun yang lalu ya itu. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, suatu tuntutan bagi setiap muslim untuk menyadari bahwa puasa adalah momen yang sangat tepat untuk merenungi keberadaannya di dunia ini, bahwa puasa di bulan Ramadan adalah media yang Allah sediakan bagi setiap muslim untuk meraih iman dan ihtisab dengan cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Ketakwaan, jauhi larangannya, laksanakan perintahnya. Ya. Tiada yang lebih mulia daripada bulan suci Ramadan. Maka sungguh sangat merugi bila kita termasuk orang yang menyia-nyiakan puasa Ramadan. Betul, betul, sangat rugi sekali. Ya. Saya lanjutkan lagi, ya. Sebuah kata hikmah pernah tersimpulkan bahwa terkadang kita baru merasakan nikmatnya, suatu nikmat yang diberikan Allah ketika nikmat itu telah pergi dan berlalu dari kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi dengan menyia-nyiakan momen bulan Ramadan ini. Amin, amin ya robbal. Jadi semua yang saya sampaikan di atas semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Ya, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.